Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam renungan di pagi hari yang indah ini. Ada haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam renungan untuk pagi hari yang indah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia dan anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan di depan kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat, dan di pagi hari yang indah ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami ingin melandasi di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu tolong kami semua, biarlah firman menjadi bagian dan tertanam di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi kami semua. Terpujilah Engkau Allah yang baik, kami nikmati firman dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 5 ayat 11 saya akan bacakan. Bunyinya demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau kita melihat lebih jauh tentang apa yang kita sudah baca pada saat ini, yaitu bagaimana Rasul Paulus mau meyakinkan kepada orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang sudah diselamatkan atau orang-orang yang sudah diperdamaikan di dalam hidupnya dengan kasih Kristus yang sudah mereka peroleh. Nah, selanjutnya mereka yang sudah memperoleh kasih Kristus, Rasul Paulus mau mendorong keberadaan kehidupan mereka, apa yang sudah mereka terima di dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen yang sudah diperdamaikan dengan Allah, itu juga yang diinginkan untuk dapat disampaikan oleh jemaat ini kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Kristus. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan semua pemirsa yang mengikuti renungan di pagi hari yang indah ini, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa arti dari takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mau meyakinkan keberadaan kehidupan dirinya secara pribadi yang benar-benar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kalau takut akan Tuhan, saudara-saudara, itu berbicara tentang kasih Kristus yang sudah menjadi dasar di dalam kehidupannya, menjadi orang percaya dan hidup di dalam ketaatan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam ketaatan, dengan kata lain, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Termasuk di dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kepribadian sebagai orang percaya. Sebagai orang Kristus, menjadi pengikut Kristus yang benar-benar nyata di dalam hidupnya. Dan selanjutnya, bagian dari apa yang sudah dia miliki sebagai orang yang sudah menerima kasih, Rasul Paulus mendorong agar supaya keberadaan kehidupan orang-orang yang ada di Korintus ini untuk selanjutnya, karena dia menerima kasih Kristus dan kasih Kristus itu yang sudah memperdamaikan kehidupannya, dia menyampaikan untuk dapat dilanjutkan di dalam keberadaan kehidupan mereka ini untuk dapat memberitakan apa? Perdamaian yang sudah mereka terima dari kehidupan mereka dengan Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, di pagi hari yang indah ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menerima kasih.
orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Ketaatan di dalam kehidupan kita itu menjadi suatu kewajiban untuk dapat kita lakukan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah bagian yang harus ada dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalamnya bagaimana kita menjadi saksi hidup bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh keberadaan kehidupan kita dengan Bapa di surga. Nah, perdamaian itu layak juga dinikmati oleh orang lain. Dan siapa yang akan menyampaikan hal tersebut? Dengan kata lain, siapa yang akan menyaksikan perdamaian itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, di hari yang indah ini, sepanjang hari di dalam kehidupan kita, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kehidupan kita yang takut akan Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, dan mewujudkan perdamaian kehidupan kita di dalam diri kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang di dalam melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu disampaikan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari dengan orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk berada bersama-sama dengan kita. Entah itu di pekerjaan, entah itu di dalam kehidupan masyarakat, atau di luar-luar di mana Tuhan percayakan kita berada. Amin. Mari, jadilah orang yang membawa damai di dalam kehidupanmu. Dan kehidupanmu akan membawa damai bagi orang lain. Dan bagi orang lain yang menerima damai dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang terus-menerus menyampaikan anugerah Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini di dalam setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari yang ini. Kami diyakinkan sebagai orang yang sudah menerima damai yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita lewat kasih Tuhan, sehingga keselamatan kasih itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kasih Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami akan wujudkan di dalam setiap kehidupan kami, dan akan menjadi suatu saksi bagi orang lain yang belum menerima perdamaian dengan Engkau. Ampuni kami, berkati kehidupan kami, beri kami kemampuan, bahkan Roh Kudus tolong di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga benar-benar hidup kami hidup yang membawa perdamaian bagi dunia ini, hidup yang membawa keselamatan dan dapat menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya sepanjang hari ini kami akan menikmati berkat Tuhan, dan kami akan mengalami keberhasilan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah namamu buat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami alaskan doa dan renungan di pagi hari dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati di dalam kehidupanmu. Haleluya.